akun India absen 33. Saya memerani sebagai pembeli pasar 1 dan saya juga memerani Belanda dan juga Menteri 2. Perkenalkan, nama saya Firwahini, nomor absen 36. Saya berperan sebagai penjual di pasar, juga berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Dr. Maria, absen 28. Di sini saya memerankan sebagai Menteri 2, pihak PBB dan pembeli 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurudin, absen 22, peran saya sebagai penjual kayu, Simonpur dan penjual Suwarto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman, absen 24, berperan sebagai Hamengkubuwono, Soekarno, dan Sudirman. Serangan Umum 1 Maret. Serangan Umum 1 Maret merupakan peristiwa penyerangan yang terjadi di Yogyakarta, tepatnya pada 1 Maret 1949. Serangan ini merupakan salah satu peristiwa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia, di mana peristiwa ini menjadi saksi perjuangan tentara Indonesia melawan tentara Belanda di Yogyakarta. Peristiwa ini dilatar belakangi ketika Belanda mengkhianati perjanjian Reville dan Linggarjati. Pada serangan ini, Belanda dipimpin langsung oleh Jenderal Simonpur yang berhasil memukul mundur pasukan Indonesia, sehingga mereka berhasil menghasut PBB agar tidak mempercayai bangsa Indonesia. Tanpa mereka sadari, bangsa Indonesia menyusun strategi agar bisa memukul mundur pasukan Belanda. Inilah kisah serangan 1 Maret 1949 yang disimulasikan oleh siswa-siswi Man Banggai. Peristiwa ini bermula setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia sudah aman, damai, dan tentram. Namun, dalam selang waktu 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali menyerang dengan melakukan agresi militer kedua di Yogyakarta. Sayur. Berapaan Mbak sayurnya? Oh, yang ini 3 ikat 250 perak. Oh. Ada serai, ada cengkeh, ada kapulaga. Ada merica sama bubuk cabenya enggak? Ada. Oh, yang mana Bu? Ini. Kayu bakar. Oh, Kayu bakarnya Bu. enggak dulu Pak, soalnya di rumah masih ada. Iya Bu. Mari Pak. Kayunya Bu. Berapaan harganya Pak? 1 ikat 500 perak. Kalau dari ikan itu 800 perak. Gak usah Pak, nanti Bapak rugi. Apalagi sekarang kayu bakar agak susah Bapak. Ya Bapak Bu, sekarang saya ke ladang. Hitung-hitung. Gak usah Pak, saya beli dari sana. Tiba-tiba terdengar suara bom dan pesawat tempur pertanda Belanda melakukan serangan. Semua masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Suasana yang awalnya tenang menjadi mencekam. Rakyat dan Tri di bawah pemimpin Jenderal Sudirman melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan semangat membara, para tentara Indonesia terus maju melawan Belanda. Selama berjam-jam mereka terus berjuang tanpa rasa takut dan letih. Sementara itu, di Istana Kemerdekaan terjadi kesibukan sejak pagi. Jenderal Sudirman mendesak Soekarno untuk meninggalkan kota bergerilya di hutan, tetapi Presiden Soekarno menolak, sehingga Jenderal Sudirman berangkat mengambil jalan yang masih terbuka ke arah Tangerang, Jogja. Gawat, pihak Belanda sudah menguasai markas TNI dari ibu kota. Apa? Mengapa demikian?
kita harus merebut secepatnya, membuat persidangan untuk merebut ibu kota. Tapi Bu, saya yakin Belanda akan segera menuju sini. Sebaiknya kita harus membuat pemerintahan darurat. Benar Bung, Belanda pasti akan segera menangkap kita. Di persidangan semuanya sudah pada panik dan ricuh. Tenang, saya mempunyai saran. Bagaimana kalau Saifuddin ditunjuk untuk membentuk suatu pemerintahan darurat, yang untuk pemerintahan yang isinya ada Dr. Sudarsono, terus ada Letnan Palar dan AA Meramis yang berletak di Bukit Tinggi, untuk membentuk suatu pemerintahan darurat yang pengasingannya di India. Saya setuju dengan saran Bung Fakta. Baiklah kalau begitu, mari kita kirimkan pesan kepada mereka. Tak berapa lama, pasukan Belanda menghujangi daerah sekitar dengan rentanan tembakan. Pasukan Belanda menangkap seluruh penjabat-penjabat tinggi. Menyerahlah kalian, Jogja kau telah kami kuasai. Akhirnya, semua penghuni istana ditangkap. Soekarno-Hatta dan pejabat tinggi diasingkan ke Brastagi dan Bangka. Setelah diasingkan para pejabat tinggi, Belanda mencoba menghasut pihak PBB untuk menghiraukan Indonesia. Dan Indonesia sudah sangat kacau. Tentara nasional sudah sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu memperhatikannya. Ya. Tidak, kami menolak untuk menghiraukan Indonesia. Indonesia itu sudah tidak memenuhi persyaratan masuk anggota PBB. Lebih baik kalian melepaskan Soekarno dan Hatta dari pengasingan. Kami tidak mau dan kami tidak akan melepaskan mereka. Mendengar radio yang disiarkan oleh Belanda tentang Republik Indonesia yang telah diambil alih dan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX khawatir, lalu mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman dengan tujuan meminta persetujuan melaksanakan serangan dan menghubungi komandan gerilya, yaitu Letnan Kolonel Soeharto. Setelah disetujuinya rencana melakukan serangan tersebut, akhirnya dilaksanakanlah pertemuan antara Letnan Kolonel Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Selamat malam. Malam, silakan masuk. Ada apa Anda mengundang saya? Jadi nih, saya dan Sudirman akan melakukan serangan terhadap Belanda sebelum sidang yang akan dilaksanakan PBB pada bulan Maret. Saya mengundang Anda kemari untuk meminta bantu mengenai rencana serangan. Saya setuju. Sepertinya diadakannya PBB adalah rencana busuk Belanda dan pastinya memiliki dampak bagi kita bangsa Indonesia. Dengan pembicaraan saya, baiklah, persiapkan untuk rencana serangan mulai dari sekarang. Apakah Anda siap mempersiapkan serangan untuk 2 minggu lagi? Akan saya usahakan. Setelah Soeharto selesai berbincang-bincang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono mengenai rencana serangan umum 1 Maret terhadap Belanda, Letkol Soeharto kembali ke markas TNI untuk melakukan penyusunan strategi penyerangan umum bersama komandan-komandan SWK. Ini adalah jalan menuju Yogyakarta dan ini jembatan Jakarta. Ini dari Progo. Terus ini adalah daerah di mana kita menempatkan pasukan kita. Tiap komandan SWK menyerang jembatan Bantar dari sektor masing-masing. Tugas Mayor Suryono menyerang dari sebelah selatan. Kompi Widodo menyerang dari sebelah utara. Tanda sandi kali ini adalah janur kuning digalungkan di leher, dan untuk tanda penyerangnya yaitu bunyi sirine di pagi hari. Siap, Letkol Soeharto.
pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949 pukul 6.00 WIB, siaran umum dimulai. Ayo buktikan dunia bahwa TNI kita tidak lemah. Kita harus tetap berdiri tegak di tanah kita sendiri. Merdeka! Hidup Jenderal Sudirman dan Letkol Soeharto. Merdeka!